20 hari makan apa? Ketika pertama kali didapati ada bekas bara apinya Ki Wasid di pinggir Sungai Krenceng, Ki Wasidnya udah nggak ada, bara apinya masih ada. Hampir tidak ada satu titik Ki Wasid lebih dari 5 jam. Dan dikejar, ini rutenya sampai ke arah kemungkinan ke Mancak, dikejar ke Mancak, dikejar ke Gunung Sari, itu saya paparkan dalam buku ini, tidak ada. Ada informasi bahwa Ki Wasid lari lagi ke Tanjung Sekong, Merak, menumpang kapal Perancis dan akan berlayar ke tempat yang tidak diketahui. Mereka ngirim pasukan ke sana, tidak ada. Menurut informasi, Ki Wasid ke Kopo, ke arah Tangerang, tidak ditemukan, bukan Kopo Anyar. Inilah yang menyebabkan pasukan militer Belanda menambah lagi 1 batalion yang terapung di tanggal 3 hari kemudian, 13 Juli, 14 Juli di Anyar. Mereka mengirimkan pasukan Belanda di kota Serang saat meletusnya perjuangan Ki Wasid, itu hanya ada 40 plus beberapa tentara yang sakit. Dikirim 1 batalion, nyampe jam 3 pagi di Karanghantu lewat laut. Lalu dari sana 3 kompi disisakan di Karanghantu, 3 kompi ke kota Serang, berjalan 3 jam, 2 jam kemudian nyampe Cilegon. Di Cilegon mereka membunyikan semacam sirene untuk memberikan semacam warning bahwa ada tambahan pasukan Belanda. Tidak ditemukan. Akhirnya mereka mengumpulkan semua lurah, kecuali beberapa lurah yang tidak jadi mata-mata. Ini saya saya sebut di semua lurah di seluruh Banten dikumpulkan dan dipaksa oleh pemerintah kolonial Belanda melalui komandan pasukan sekaligus untuk membentuk pasukan yang kalau sekarang itu pasukan yang bergerak di desa-desa yang memasuk informasi kepada pimpinan tertinggi militer terkait pergerakan Ki Wasid. Kebayang Bu, 2 batalion plus ditambah seluruh lurah dan aparatnya semua memasuk informasi tentang Ki Wasid dan tidak diketahui. Nah, makanya tim penilai itu bertanya ke saya, Pak Mufti, beliau terlatih secara militer. Beliau itu memang latar belakangnya ulama, beliau juga tokoh yang menjalankan bisnis, rumahnya besar, ada foto rumahnya dipotret oleh wartawan yang datang kembali 3 bulan kemudian, 2 lantai, ada beberapa petak rumah nyambung, di rumah istri tuanya di Beji, juga ada di Citanggil, dan semua dikejar. Tidak ada. Akhirnya mereka minta kiriman pasukan baru 1 batalion dan dikirim lewat Anyar. Di sana mereka mengumpulkan semua kekuatan yang ada dan menutup semua celah. Semua celah jalan ditutup dan semua jalan desa ada patroli desanya. Itu. Dan di tanggal 20-an ke sana, tanggal 23 24 baru diketahui ada pergerakan rombongan yang berpakaian tidak biasa dan terlihat sangat karena gerilya begitu, beda dengan penampakan umumnya. Lalu diberi informasi itu melalui telegram ke Paneglang, ke kota Serang, termasuk ke Batavia. Bukannya pasukan Belanda itu fokus mencari titik mereka menyebar. Ini Bapak Ibu lihat sebarannya. Ini lewat laut, lewat darat juga disebar kemana-mana. Dan ini menurut analisa kami, Ki Wasid ini rupanya punya jaringan murid dan punya jaringan kolegial dengan banyak tokoh di rute-rute yang beliau lalui. Misalnya Jaha, ini yang mau kami sudah datangi beberapa tokoh dari keturunan Jaha, termasuk yang di Mekah, sudah kami wawancarai. Kenapa Jaha ini menjadi tempat yang dilewati dan bahkan Ki Wasid sempat sepertiga malam di situ.
Di situ rupanya ada ulama namanya Ki Ahmad Jaha. Beliau juga sama, kenapa lewat Kamasan? Itu rute-rute ini yang nanti akan kami verifikasi ke lapangan, merekam folklore. Kalau arsip-arsip Belandanya sudah kami kumpulkan. Ini yang membuat Ki Wasid itu dengan pasukannya itu mampu bertahan 20 hari dan anonim. Dan yang lebih mengkagetkan lagi Bapak Ibu, ketika ada informasi ke pemerintah kolonial Belanda bahwa Ki Wasid sudah menyeberangi satu sungai melewati Caringin, mereka sangat kaget karena pasukan ini kok bisa menyeberang sungai itu dalam posisi tidak terlacak. Saya tentu tidak pakai kacamata ilmu metafisik ya, karena ini untuk naskah akademik usulan calon pahlawan nasional. Saya menjelaskannya bahwa beliau memang punya daya tahan dan strategi yang luar biasa. Beliau juga mampu memberikan counter informasi yang mengacak-ngacak data intelijen Belanda. Contohnya pasukan Belanda bukannya fokus mencari beliau di Gunung Batu, malah ke Tanjung Sekong. Bukannya fokus ke arah pesisir yang ke selatan, malah sampai ke Kopo, sampai ke Tangerang, sampai ke Tanahra, sampai ke Pamarayan, sampai ke Kole, sampai ke Pandat, sampai ke kota Paneglang. Karena Ki Wasid juga memberikan counter informasi sengaja untuk mengecoh pemahaman musuh tentang kondisi beliau. Nah kemudian Bapak Ibu, singkat cerita ya, saya sudah tulis hampir 60 halaman hanya di rute Grilly aja. Saya sudah tulis, saya kepengen ini difilmkan, didokumentasikan dalam bentuk film, karena ini datanya dari sumber-sumber primer. Pasukan Belanda sudah sangat kelelahan. Entah di mana pasukan Ki Wasid berada, lalu ada dari mereka sudah ke arah yang sekarang lokasinya Kecamatan Sumur. Di Camara, saya kebetulan sudah sampai Camara, entah kemarin ke Camara nggak mampir. Ke Camara itu di Cigelis Bapak Ibu, satu kampung nelayan yang katanya kata orang Camara 30-40 tahun yang lalu orang Camara kalau ke Caringin nggak naik mobil, selalu naik perahu. 30 tahun yang lalu orang Camara kalau mau ke Anyer nggak pernah naik mobil, naik perahu. Apalagi ke Cilegon. Kata orang saya ke sana, Belanda itu hanya kuat sampai Camara dan sudah putus asa. Yang satu batalion sudah putus asa. Mereka kenapa putus asa? Untuk jalan Bapak Ibu 1 kilo itu membutuhkan tukang babat ilalang, tukang babat kayu 40 orang Belanda itu. Jadi menyewa tukang ini, kalau sekarang mah senso lah. Dulu kan belum ada senso. Itu mereka stres. Untuk bisa lewat 1 kilo aja membutuhkan yang tukang babat ini 40 orang non-stop 10 jam ngebabat itu supaya biar bisa lewat. Tapi nggak ketemu. Pertanyaan mereka, kemana ini? Para pahlawan ini pada larinya. Mereka di Batu tiap hari 40 tukang babat, nggak ketemu. Belum lagi mereka ke Gunung Sari. Gunung Sari dulu kan 1 abad yang lalu beda dengan Gunung Sari sekarang. Bapak Ibu pernah ke Panenjoan kan? Itu Panenjoan itu ditutupi ilalang 3 meter. Jalan kaki itu 3 meter. Mereka nebas itu, ingin mencari, tapi nggak ada tanda-tanda. Dan yang kedua, kok ini sosok bisa survive? Tidak diterkam harimau, tidak dililit ular piton, tidak kena serangan tawon, bisa bergerak kok leluasa karena musuhnya itu hewan buas dan hutan belantara dan bisa menyeberangi sungai. Nah, yang tidak diketahui oleh Belanda, lupa bahwa Ki Wasid itu adalah tokoh tarekat, mursyid. Ratusan orang wirid berzikir di rumah Ki Wasid dan dia punya murid-murid loyal.
Dan Ki Wasidi ini menurut hasil riset saya, Bapak Ibu, mohon dikoreksi kalau salah. Sudah saya beberapa verifikasi. Beliau itu Bapak Ibu memang jalur, kalau kita sekarang ngelmu, ke Kamasan, ke Jaha, kemudian ke Sumur. Artinya itu jalur beliau ya sufi traveling. Kayak Pak Kiai, kalau mau kemana-mana ziarah pasti. Saya kebetulan punya junior santri salafi, atau lebih hafal beliau Pulau Jawa ini daripada saya. Dia usianya belum kepala 4, santri pesantren salaf, tapi sudah ngerti detil Pulau Jawa. Kenapa? Dalam 8 bulan, dalam setahun dia keliling. Nah, ini yang tidak diketahui oleh pasukan pemerintah kolonial Belanda, bahwa Ki Wasidi itu mengerti rute ini. Makanya beliau tujuannya konon ini mau ke Sanghyang Sirah. Nanti di Sanghyang Sirah dalam setahun ada kedatangan Syekh Agung Abdul Karim Tanara dari Mekah. Dan nanti kalau sudah ini akan menggalang kekuatan kembali, akan merebut pemerintahan kolonial. Nah, ini Bapak Ibu, tolong next, narasinya next. Berikutnya yang per tanggalnya. Nah, ini Bapak Ibu kebaca nggak? Saya baca sedikit ya. Ini hasil ringkasan saya dari sumber koran dan catatan militer yang langsung beserta pasukan. Dia laporkan, saya baca. 12 Juli 1888 diketahui Ki Wasid berada di Ciora Kulon. Itu sumbernya halaman 13 kronogram. Jadi saya nyusun kronogram 70 halaman tentang detil-detil peristiwa tiap jam dengan Ki Wasid. Saya susun tuh, nggak saya terbitkan karena itu bahan untuk terbit di Gramedia. Ciora Kulon, izin Pak, Ciora Kulon itu di mana ya? Di Cilegonnya? Ciore ya. Iya, Ciore Kulon ya. Ya. Kemudian tanggal 13 Julinya, Letnan Kisar dan Terhar melaksanakan aksi militer ke Beji di bawah komando Letnan Hozel. Itu. Kemudian masih di tanggal 13 Juli dari Ciore Kulon, Ki Wasid dan rombongan menuju Gunung Gede. Nanti boleh nih kalau nanti tahun depan mau ada napak tilas, mudah-mudahan ini buku saya bisa jadi panduan. Kemudian tanggal 13 Juli juga masih pasukan di bawah komando Kapten Finhuysen berangkat ke Gulacir untuk melacak keberadaan Haji Tubagus Ismail. Gulacir mana? Keramat Tatu? Oh, Waringin. Oh ya, Waringin ya. Kemudian tanggal 14 Julinya patroli kompi keempat dan 9 personil kavaleri. Bayangkan, pasukan Belanda juga menggunakan pasukan berkuda. Kan jalan lari orang dengan lari kuda berapa kali lipat lebih cepat kuda. Jadi Ki Wasid itu dikejar oleh tentara berkuda, infanteri, zeni, plus dilengkapi dengan mereka pasukan yang bawa ambulan. Dokar tapi sebagai ambulan. Kemudian patroli kompi keempat dan 9 personil kavaleri dikomandoi Letnan 1 Van Winning menuju ke Merak. Pada 17 Juli diperoleh informasi bahwa Ki Wasid dan rombongan menginap di muara Sungai Krenceng. Nah, yang ada orang Krenceng nih bisa ditandai nih di mana titiknya. Paginya area tersebut dikepung, tetapi Ki Wasid dan rombongan telah meninggalkan area tersebut. Diketahui rombongannya Ki Wasid sebanyak 27 orang. Itu di tanggal 17 Juli. Tanggal 19 Juli, patroli 30 orang tentara pimpinan Letnan Kolat berangkat ke arah barat laut Cilegon menuju Merak. Pulau Kali, Bojonegara dan kembali ke Cilegon. Izin saya nggak tahu detail kampung-kampung di Cilegon, jadi saya berdasarkan arsip dan koran-koran Belanda nih.
Tanggal 20 Juli, rombongan tentara di bawah pimpinan Letnan Trom dari Serang menuju Pandeglang. Di Pandeglang diserang oleh 6 orang pejuang, 2 orang diantaranya pelarian dari penjara Cilegon. Jadi orang Cilegon ke Pandeglang. Kemudian 20 Juli, masih hari yang sama, patroli kembali dilakukan ke Gulacir untuk melacak Haji Tubagus Ismail di bawah pimpinan Letnan Van der Sar. Di Gulacir mereka diserang warga. Artinya ini jadi masyarakat biasa juga menjadi pasukan loyal ya, Ki Wasid. Patih Pandeglang 21 Juli berangkat menuju Mancak, mendapat info bahwa Ki Wasid dan rombongan berada di sekitar Mancak. Kekecoh mereka, ke Mancak nyari Ki Wasid. Kemudian 21 Juli juga rombongan Ki Wasid terlihat di Pasauran, dipimpin oleh 3 orang berpakaian haji dan disertai oleh 21 orang lainnya. Kemudian tanggal 21 Juli hari yang sama, kontrolir De Blot, Chauvigny De Blot dan 25 orang pasukan di bawah komando Letnan Müller berangkat dari Anyer Kidul menuju Pasauran. 22 Juli diperoleh info dari utusan Chauvigny De Blot bahwa pasukan pemberontak Ki Wasid dan rombongan mencoba memasuki Caringin. Tuh, ada informasi masuk ke tentara Belanda, Ki Wasid dan rombongan masuk Caringin. Tanggal 22 Juli juga 15 orang kavaleri pasukan berkuda di bawah komando Riederhof berangkat dari Anyer Kidul menuju Pasauran. Terkecoh berarti. Enggak ya, kalau Pasauran masih jalur ya. Tanggal 22 Juli berita dari Chauvigny De Blot terlihat sepintas rombongan sebanyak 21 orang yang dipimpin oleh 2 orang haji melintas di Kubang Kidul Cinangka. 22 Juli juga beritanya patroli di bawah pimpinan Müller dibantu penduduk menutup seluruh jalur Bengras, Lampir dan Cinoyong. Saya sudah ke Bengras, sudah ke Cinoyong mengumpulkan cerita rakyat di sekitar Cinoyong. Mereka membetulkan ada cerita rakyat tentang lintasannya Ki Wasid ke sana. Itu. Kalau musim durian boleh Bapak Ibu ke Cinoyong. Banyak durian. Kalau peneliti begitu ya. Kemudian Patih Pandeglang 23 Juli yang diperkuat pasukan Wedel menutup jalur antara Mancak dan Anyarlor. Coba ditutup. 25 Juli Ki Wasid beserta rombongan diketahui sedang berada di wilayah Putri. Putri itu yaitu Cinoyong ke sana. Cinoyong arah, ada yang orang Putri di sini yang kenal? Jujur saya belum ke Putri. Saya hanya baca arsip. Tapi saya nanya ke temen yang bekas petugas perkebunan tuh ada wilayah Putri itu. Kemudian Ki Wasid beserta rombongan dikabarkan ada dan bersembunyi di sekitar hutan-hutan Cinoyong. Masyarakat sampai sekarang masih merekam di kampung Cinoyong tentang ini. 26 Juli 50 orang infanteri pasukan jalan kaki, pasukan infanteri ya. 12 orang kavaleri berkuda di bawah pimpinan Vinhausen berangkat menuju Mancak. Jadi dikepung tentara infanteri, dikepung tentara berkuda. Waduh, masih banyak nih. 27 Juli rombongan Vinhausen berangkat menuju Ciomas. Terkecoh. Iya kan? Pasukan belanja terkecoh sampai ke Ciomas. Kemudian 27 Juli rombongan Ki Wasid berpapasan dengan patroli di mana terjadi pertempuran kecil di sekitar jalur Caringin Anyer. Oh, sempat ada konfrontasi ya, peperangan. Bisa tuh nanti Palagan itu di spot untuk film nanti. Kemudian rombongan tanggal 27 Juli juga rombongan Vinhausen, ini pimpinan tentara satu kompi, tiba di Ujung Tebu. Berarti terkecoh juga Bapak Ibu. Pernah ke Ujung Tebu kan? Ke arah Mandalawangi. Itu yang indah itu ininya. Pasukan di bawah komando Kapten Vinhausen berangkat ke Gulacir untuk melacak keberadaan Haji Tubagus Ismail. Terkecoh juga. Balik lagi pasukan ke Gulacir ya. Letnan Posno
dibantu asisten udara Cimanuk, memimpin 8 orang kavaleri dan 11 orang infanteri menuju Cirogol. Nah ini Cirogol saya belum cek di mana titiknya. Di Cikesal, saya kebetulan orang Cikesal Serang, ada kampung Cirogol ya, tapi nggak mungkin ke sana. Letnan Posno beserta rombongan tiba di Jalan Raya Mandalawangi, kekecoh sampai ke Mandalawangi segala ya. Ki Wasit dan rombongan berhasil menerobos kepungan dan cegatan sebanyak 19 kepungan. Terlihat sebanyak 19 orang menyeberangi Sungai Cibungur. 3 orang diantaranya berpakaian haji. Bapak Ibu pasti ketika yang kemarin ke sumur pasti lewat Sungai Cibungur. Setelah Caringin tuh ya, ada Sungai Cibungur. Saya berkali-kali lewat situ. Dan kalau lewat situ saya pasti baca Fatihah. Karena pasukan Ki Wasit lewat situ. Ki Wasit beserta rombongan diketahui menginap di Ciseket, di sebuah kampung yang sudah tidak dihuni. Saya kesini juga kemarin, saya cek kampung Ciseket. Ini Bapak Ibu orang Belanda yang saya bilang butuh 40 orang yang bawa senso itu ini. Lalu ini Ki Wasit beserta rombongan diketahui berada di sekitar 6 pal. 1 pal itu 1,5 kilo. Ada pal 5, pal 6, pal 4 kan. 6 pal di sebelah selatan Citerep. Ibu pasti sudah ke Citerep lah. Kalau mau ke Tanjung Lesung, kalau mau ke Cibaliung, pasti lewat Citerep. Setelah Panimbang ya, itu. Saya juga ngecek di sana semua makam di belakang Masjid Citerep yang tua semua udah saya cek satu-satu. Karena ada informasi bahwa Ki Wasit sebelum saya cek di arsip Belanda di Dena ya, katanya jasadnya dibawa dari Muara Sungai Cisiit ke Citerep. Dari Citerep kemana? Itu. Kemudian Kapten Vinhausen bersama rombongan berangkat dari Caringin menuju Citerep dengan menggunakan perahu. Kan Bapak Ibu kalau ke Panimbang Citerep zaman itu belum ada jalur darat Bu. Jalur darat yang dilalui PS, bus, mobil sekarang itu kan dibangun tahun 80-an baru kemarin. Itu. Letnan De Visser dan rombongan terdiri dari 6 tentara Eropa dan tentara pribumi bergerak ke Ciserehan menuju Camara dan sumur melalui Jarat ini. Saya sudah cek Camara Ciserehan ini. Sumur itu ada jalur kampung lama, kampung tua Bu di sana. Yang orang Cilegon banyak tinggal di sana. Ratusan tahun yang lalu. Nah ini yang nggak tahu orang Cilegon yang goyang kali. Sudah saya cek. Jadi itu kenapa saya berkesimpulan Ki Wasit itu mursyid, tokoh, dia punya murid, punya kenalan di daerah-daerah yang dilalui itu ya. Dan orang Ciserehannya itu Bapak Ibu ngaku bahwa kami ini bukan asli sini, kami dari Cilegon. Ada yang tahun 60, tahun 30 ya itu. Kapten Vinhausen bersama rombongan terdiri dari 6 tentara. Oh ini sudah. Kapten Vinhausen tanggal 29 Juli Bapak Ibu, Kapten Vinhausen memerintahkan untuk patroli di wilayah sumur. Perjalanan 1 jam ke arah utara, namun tidak menemukan rombongan Letnan De Visser. 2 kompi itu mereka ngalor, yang lain ngidul. Kemudian 29 Juli juga, Letnan De Visser dan rombongan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kelelahan di Camara ini. Saya ke Camara di sana Bapak Ibu ngopi, kemudian juga membayangkan seperti apa Camara. Ternyata Camara itu kampung di pinggir pantai. Kampung memang mereka kampung yang langsung ke laut lepas. Belanda itu sampai ke situ doang udah nggak kuat, kelelahan. Ki Wasitnya kemana? Nah, ini yang nanti puncak ceritanya ya. Tiba dari Camara ya. Tiba dari Camara 20 orang tentara pribumi menyusuri pantai menuju sumur. Orang Eropa udah kewalahan, kepanasan. Juli kan berarti musim panas kan? Itu orang Eropa itu kan suhunya nggak cocok, kepanasan. Tentara pribumi yang melanjutkan sampai ke sumur. Kemudian di 30 Juli, Kopral Newman, ini orang Eropa, mengenali pasukan Ki Wasit di sebuah rumah. Ketika Newman memanggilnya, mereka menembak, tetapi tidak mengenai
Kopral Newman. Ini lantarannya. Jadi tiba-tiba kok ada orang di tempat tinggal diteriaki, kira-kira keluar atau apa, malah nembak. Tetapi tidak mengenai Newman, 5 orang pasukan Ki Wasid yang menyerang dengan kelewang ditembak mati di situ. Kemudian 30 Juli ketika perang berakhir, terhitung ada, jadi komprosasi langsung Bu. Jadi ini yang menyebabkan tim penilai Kementerian Sosial itu langsung mengurutkan Ki Wasid nomor 1 heroismenya, karena syuhada, syahid, dan tingkat heroismenya, anti kolonialnya nyata. Ini Bu poin ini ya. Bayangkan Bu, bukannya nyerah ditembak oleh Karaben Belanda, malah keluar dan langsung memilih syahid ya. Ketika perang berakhir terhitung ada 11 jenazah. Nih Bu nih, ini yang krusial ini. Saya bertahun-tahun nyari info tentang jenazah Ki Wasid. Saya Bapak Ibu dari 5 tahun yang lalu wirawiri nyari data tentang kemana jenazah Ki Wasid itu setelah gugur dibawa. Ketika perang berakhir terhitung ada 11 jenazah. Jenazah Ki Wasid dan jenazah Haji Tubagus Ismail segera dikenali. Coba, yang pertama kali ketika para syuhada itu gugur, diidentifikasi jenazah itu. Dari total 40 orang, 10 orang syuhada, syahid, 2 orang tenggelam, 6 orang berhasil meloloskan diri tetapi akhirnya tertangkap. Barang rampasan dari pasukan Ki Wasid itu 3 pucuk senjata api, 11 golok, 6 pedang, 2 badik, dan 1 kujang. Pak Asep, mana kujangnya? Itu Bu, informasi ini langsung dari pasukan Belanda ya. Nah kemudian pasukan Letnan Deviser dengan membawa 11 jenazah itu berangkat dari Sumur menuju Citerep tanggal 31 Juli. Jadi gugurnya Ki Wasid tanggal berapa Bapak Ibu? 30 Juli. 31 Juli jenazahnya dibawa, menurut berita 31 Juli jenazahnya dibawa ke Citerep. Dari Citerep jam 10 pagi pasukan Belanda itu berangkat dari Sumur, maaf Bapak Ibu, jam 10 pagi pasukan berangkat dari Sumur menuju Labuan, tiba jam 10 malam. Jadi gugurnya Bapak Ibu mohon maaf bukan di ini ya, ini 31 Juli jam 10 pagi pasukan berangkat dari Sumur menuju Labuan, tiba jam 10 malam. Folklor dan cerita lisan masyarakat, silakan, mudah-mudahan masih hidup, di Kampung Kalapa Koneng, Kecamatan Cigelis, sudah saya verifikasi. Kan riset itu Bapak Ibu perlu pembuktian dari 3 sumber. Folklor, cerita yang berkembang di masyarakat, arkeologi, dengan data-data kertas, arsip, koran, laporan. Itu saya konfirmasi 3 hal itu. Ini kesimpulannya. Dan 31 Juli pasukan Letnan Deviser dengan membawa 11 jenazah berangkat dari Citerep menuju Anyer Lor. Nanti dari Anyer Lor nyampe Cilegon 1 Agustus. Setelah diidentifikasi berulang-ulang bahwa itu adalah jenazah Ki Wasid dan laporannya ada di koran-koran Belanda, wartawan tidak lagi memberitakan di mana jenazahnya para syuhada ini dikuburkan. Saya sampai sekarang Bapak Ibu, wallahu a'lam, saya kejar ke Denhah nggak ketemu. Sampai sekarang Bapak Ibu izin saya masih mencari data-data arsip dari Denhah. Sudah 800 jilid, masih tersisa 1500 jilid lagi. Sejak Ki Wasid 1888 sampai 1906, dan tim saya yang lain lagi mencari 1924 sampai 1932. Saya lagi kumpulkan semua arsip bagaimana aktivis Geger Cilegon yang masih hidup ini mereka berkiprah. Itu arsipnya lagi terus saya kumpulkan. Nanti kalau atas takdir Allah Museum Geger Cilegon berdiri, data-data itu akan kami display untuk masyarakat. Amin, untuk ya Allah. Tepuk tangan Bu, Masya Allah, Bapak ya. Nah, singkat cerita yang saya paparkan ini sekelumit
saya paparkan ini ada sedikit relatif lebih lengkap di buku yang sudah kami susun. Silahkan dibaca dan mohon doa, ini nanti bahan untuk kami terbitkan, akan dilengkapkan dengan kronogram. Kronogramnya ada 70 halaman untuk Kiwasit, untuk Syekh Sartawil kronogramnya ada 50 halaman akan kami lampirkan. Kronogram itu Bapak Ibu, kronologi kejadian di seputar perjuangan Kiwasit langsung dari sumber koran-koran, laporan-laporan arsip dan yang lainnya pada masa itu. Ini sudah saya susun kronogramnya, belum dilampirkan di sini karena ini kebetulan kepentingannya untuk dicetak segera. Kami belum siap melampirkan kronogram di sini karena kronogram itu sampai kami sebelum berangkat ke sini masih terus ditambahkan data-datanya. Ada ribuan halaman arsip tentang Geger Cilegon yang belum kami tambahkan ke kronogram. Makanya insya Allah pada saatnya nanti buku itu akan terbit dengan kronogram yang lengkap dan akan menjadi panduan buat siapapun pecinta heroisme spirit perjuangan para syuhada Geger Cilegon. Hadanallahu wa iyyakum ajmain walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Prof. Masya Allah. 3 semester, 14 pertemuan dikali 3 semester disingkat dalam 40 menit. Dan saya melihat, saya tidak berani untuk memotong atau bagaimana, aura Prof ini menjelaskannya ini memiliki aura yang sangat luar biasa ya, sampai ada merasakan getaran-getaran. Wah, luar biasa, Masya Allah. Dan ini masih banyak catatan-catatan tadi ya, kita bisa menyimak lebih jauh. Dan juga ada yang menarik tadi, bahwa yang menjadi catatan khusus Kiwasit sebagai tokoh ataupun sebagai pimpinan, bahkan sebagai tokoh utama syuhada, karena memang perjuangannya ini kalau bahasa anak gaul sekarang mah nggak kaleng-kaleng begitu ya. Dan satu tadi yang kita doakan, semoga kita bisa mengetahui di Kiwasit ya. Tadi dengan Bu Kadis bisik-bisik juga, Kiwasit ada di mana, kadang ceritanya kepotok gitu ya. Baik, ini ada keturunan langsung Kiwasit, jadi mudah-mudahan ini membawa berkah dia. Mungkin singkat padat, Kak Haji Asep ya bisa memberikan beberapa kata ataupun mungkin bisa menambahkan atau bisa menanggapi ya apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini untuk agar sejarah Geger atau peristiwa Geger Cilegon yang tentunya menjadi sebuah perjuangan luar biasa bagi Kota Cilegon ini